Di tengah hutan tropis yang lebat, tersembunyi sebuah gua kuno yang penuh misteri. Gua ini bukan sekadar tempat biasa, penduduk menyebutnya sebagai Goa Kematian. Kabut tebal menyelimuti jalan menuju gua ini, seolah memberi peringatan kepada siapapun yang mendekat. Apa yang tersembunyi di dalam kegelapan ini, hingga begitu banyak orang takut menyebut namanya? Pintu masuk gua itu terlihat menyeramkan, dengan tepi yang tajam dan dikelilingi oleh tanaman liar yang lebat. Gua ini telah menjadi saksi bisu dari kisah-kisah tragis yang menghantui desa selama bertahun-tahun. Suasana di sekitar gua begitu sunyi, seolah-olah alam pun enggan mendekatinya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di pedalaman Indonesia, penduduk hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka percaya bahwa gua itu adalah gerbang menuju dunia lain, tempat jiwa-jiwa tersesat. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi memasukinya. Apakah ini hanya tahayul? Atau ada sesuatu yang benar-benar mengerikan di dalamnya? Saat malam tiba, hutan di sekitar goa menjadi tempat yang menyeramkan. Penduduk sering mendengar jeritan samar dari arah goa, meskipun tidak ada siapapun di sana. Jeritan ini, kata mereka, adalah suara arwah yang terjebak dan tidak pernah menemukan kedamaian. 5 pemuda pemberani berdiri di depan mulut goa kematian, wajah mereka penuh tekad. Mereka membawa alat-alat sederhana, lentera, parang, dan tali, dengan harapan mengungkap rahasia gelap yang telah lama menghantui desa mereka. Tapi apakah mereka benar-benar siap menghadapi apa yang menanti di dalam kegelapan? Hari itu, hanya 1 dari 5 pemuda yang kembali. Dia keluar dari goa dengan tubuh gemetar, wajah pucat seperti mayat hidup. Tidak ada yang tahu apa yang dia lihat di dalam sana, karena dia tidak pernah berbicara lagi. Tapi ekspresinya menceritakan satu hal, dia telah melihat sesuatu yang jauh melampaui imajinasi manusia. Puluhan tahun setelah insiden itu, seorang pemuda bernama Bayu memutuskan untuk menyelidiki goa kematian. Sebagai seorang penjelajah urban, Bayu percaya bahwa misteri ini adalah kesempatan besar untuk diabadikan dalam dokumentasi. Dengan perlengkapan lengkap, dia bersiap untuk memecahkan misteri yang telah lama terkubur. Bayu tidak sendiri. 2 sahabatnya, Rani dan Anton, memutuskan untuk ikut serta. Rani adalah seorang wanita cerdas namun penuh kehati-hatian. Sementara Anton adalah pria berani dengan rasa ingin tahu tinggi. Ketiganya yakin bahwa bersama-sama, mereka dapat mengungkap apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam goa kematian. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di tepi hutan. Di depan mereka, goa kematian berdiri diam, seperti mulut raksasa yang siap menelan apapun yang berani masuk. Udara di sekitar terasa dingin, dan kesunyian yang aneh menyelimuti mereka, seolah-olah alam memberi peringatan terakhir. Dengan langkah hati-hati, Bayu, Rani, dan Anton memasuki goa. Sinar lentera mereka hanya mampu menerangi beberapa meter di depan, sementara kegelapan pekat menunggu di setiap sudut. Langkah mereka menggema di dalam lorong batu yang dingin, menciptakan irama menyeramkan yang hanya mempertegas keheningan goa itu. Di salah satu dinding goa, mereka menemukan ukiran kuno yang aneh. Simbol-simbol ini tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Abstrak, gelap, dan tampaknya penuh makna rahasia. Ukiran ini tampak hidup, seolah-olah memperhatikan mereka dalam diam. Rani mulai merasa gelisah. Dia berhenti di tengah lorong, wajahnya dipenuhi kecemasan. Bayu, aku merasa kita sebaiknya keluar sekarang, katanya dengan nada ketakutan. Tapi Bayu, dengan rasa penasarannya, meyakinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Bayu tetap teguh dengan keputusannya. Dengan kamera di tangan dan lentera yang menyala terang, dia terus berjalan ke depan. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, katanya. Tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa rasa ingin tahunya bisa menjadi keputusan paling berbahaya yang pernah dia buat. Di sebuah ruangan besar di dalam goa, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga, sebuah altar batu besar, dikelilingi oleh bunga layu dan lilin-lilin yang telah meleleh. Tempat ini jelas pernah digunakan untuk sebuah ritual, tapi untuk apa? Dan oleh siapa? Anton tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Suara bisikan halus memanggil namanya dari kegelapan. Dia berhenti dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada apapun di sana. Kegelisahan mulai merayapi pikirannya, dan dia tahu sesuatu sedang mempermainkan mereka. Ketiganya berdiri di sekitar altar, saling bertukar pandang dengan ekspresi penuh kebingungan. Tempat ini terasa salah, ada energi gelap yang sulit dijelaskan. Tapi Bayu, dengan rasa penasarannya, terus merekam setiap sudut dengan kameranya. Bayu memegang kameranya, frustasi ketika tiba-tiba kamera itu mati.
Ia memeriksanya dengan penuh ketidakpercayaan, sementara cahaya redup dari altar menciptakan bayangan yang menyeramkan di sekitarnya. Kenapa ini terjadi sekarang? Gumamnya, nada panik mulai muncul di suaranya. Tapi di balik keheningan, dia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Gua itu semakin terasa seperti labirin tanpa akhir. Lorong-lorong gelap membentang ke segala arah, membuat Bayu, Rani, dan Anton tersesat. Cahaya senter mereka hanya mampu menembus kegelapan sejauh beberapa meter. Kita tidak bisa kembali, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Anton, suaranya penuh kecemasan. Anton tiba-tiba berbalik dengan cepat, merasa ada sesuatu yang tak terlihat menarik lengannya. Ekspresinya penuh keterkejutan saat dia menatap ke dalam kegelapan. Apa itu? Katanya, tapi tidak ada yang terlihat. Hanya keheningan yang semakin menambah rasa takut mereka. Rani menangkap bayangan besar bergerak cepat di ujung lorong. Dia langsung membeku ketakutan, menggenggam senter dengan erat, sementara napasnya menjadi pendek-pendek. Apa itu? Bisiknya, matanya tak lepas dari bayangan yang kini menghilang di kegelapan. Ketiganya berlari sekuat tenaga melewati lorong-lorong sempit yang gelap. Wajah mereka dipenuhi teror, sementara di belakang mereka, suara langkah-langkah dan bisikan aneh semakin mendekat. Jangan berhenti, teriak Bayu, tapi rasa panik terus menghantui mereka. Di dalam kedalaman goa, mereka menemukan sebuah pintu kayu besar yang sudah usang, sebagian terbuka. Pintu itu dihiasi ukiran aneh dan simbol-simbol yang memancarkan cahaya samar. Apa ini? Tanya Rani dengan suara bergetar, merasa ada energi jahat di balik pintu tersebut. Dengan susah payah, Bayu mendorong pintu kayu besar itu hingga terbuka. Di baliknya, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang penuh dengan benda-benda menyeramkan, tulang belulang manusia, jimat-jimat kuno, dan simbol-simbol misterius di dinding. Suasananya begitu mencekam. Di tengah ruangan tersembunyi itu, ada sebuah kotak kayu kecil yang penuh debu, terletak di atas altar. Kotak itu dihiasi dengan ukiran rumit dan memancarkan energi yang mengancam. Kita tidak boleh menyentuhnya, ujar Rani, tetapi Bayu sudah terlalu penasaran. Meski Rani terus memprotes, Bayu perlahan membuka kotak kayu misterius itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah gulungan kuno dengan simbol-simbol yang tak bisa ia pahami, serta sebuah cincin emas dengan desain yang begitu menyeramkan. Kita tidak boleh membawa ini keluar, teriak Rani. Tapi Bayu hanya menatap benda-benda itu dengan penuh rasa penasaran. Begitu Bayu menyentuh cincin emas itu, seluruh gua langsung berguncang hebat. Debu dan bebatuan kecil berjatuhan dari langit-langit, sementara suasana menjadi semakin mencekam. Udara tiba-tiba terasa berat dan menyesakkan, seolah-olah gua itu menolak keberadaan mereka. Cepat! Kita harus keluar dari sini sekarang, teriak Anton, panik. Ketiganya berlari sekuat tenaga melewati lorong-lorong sempit, sementara suara retakan dinding dan gemuruh semakin memekakkan telinga. Di belakang mereka, terdengar raungan mengerikan yang tak berasal dari dunia ini. Jangan berhenti, teriak Bayu, meskipun napasnya sudah mulai tersengal-sengal. Setelah perjuangan panjang, Bayu, Rani, dan Anton akhirnya berhasil keluar dari goa yang runtuh. Mereka terjatuh di tanah hutan, terengah-engah dan penuh debu. Meski tubuh mereka lelah, rasa lega mulai muncul karena mereka berhasil keluar hidup-hidup. Saat berdiri di luar goa, mereka mulai menyadari ada yang aneh. Lingkungan di sekitar mereka tampak berbeda. Hutan ini terasa lebih gelap dan sunyi. Tidak ada suara burung atau angin. Ada yang tidak beres, gumam Rani dengan nada takut. Ketika mereka berjalan menuju desa asal mereka, pemandangan yang mengejutkan terlihat. Desa itu sekarang terlihat seperti sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Rumah-rumahnya hancur, ditelan oleh alam yang kini menguasai tempat tersebut. Apa yang terjadi di sini? Tanya Anton dengan suara gemetar. Ketiganya berdiri di tengah desa yang kosong, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa mungkin kita waktu telah berubah? Bisik Rani dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ketiganya menyadari mereka mungkin saja telah melakukan perjalanan waktu tanpa mereka sadari. Bayu memeriksa kamera yang masih ada di tangannya. Ketika ia memutar rekaman dari dalam goa, matanya melebar. Rekaman itu menunjukkan wajah-wajah yang terdistorsi dan bayangan-bayangan gelap yang tidak mereka sadari sebelumnya. Ini tidak mungkin, gumamnya, wajahnya pucat. Di sebuah batang pohon yang tumbang, Rani duduk sambil memeluk dirinya sendiri, terlihat ketakutan. Anton mencoba menenangkannya, tapi dia sendiri tampak sangat terguncang. Kita tidak seharusnya masuk ke dalam gua itu,
kata Anton pelan, suaranya bergetar. Bayu membuka jurnalnya dan mulai menulis sebuah peringatan dengan tangan yang gemetar. Jangan pernah masuk ke goa terkutuk itu. Beberapa rahasia sebaiknya tetap tersembunyi. Wajahnya penuh penyesalan, seolah tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Dengan langkah berat, ketiganya meninggalkan desa yang kosong itu saat senja. Hutan di sekeliling mereka semakin gelap, dan bayangan pohon-pohon tampak seperti makhluk yang mengintai. Mereka tahu, sesuatu masih memperhatikan mereka. Sebelum pergi terlalu jauh, Bayu berhenti sejenak dan menoleh ke arah goa. Matanya dipenuhi penyesalan dan ketidakpastian. Di kejauhan, siluet goa itu berdiri gelap dan menakutkan, seolah memanggil mereka kembali. Di tengah bayangan hutan, sosok misterius berdiri tanpa bergerak, hampir tak terlihat. Sosok itu mengawasi Bayu, Rani, dan Anton yang berjalan menjauh, hingga mereka menghilang dari pandangan. Di tanah dekat desa, cincin emas dari dalam goa tergeletak begitu saja. Cahaya samar masih terpancar darinya, seolah-olah energi terkutuk itu masih hidup, menunggu korban berikutnya. Sebuah kilas balik menunjukkan ritual kuno di dalam ruang tersembunyi goa. Sosok-sosok berjubah gelap berkumpul di sekitar altar batu, melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti, menciptakan suasana yang mengerikan. Simbol aneh di altar itu mulai bersinar merah dan berdenyut seperti makhluk hidup. Seolah-olah simbol itu menghisap sesuatu yang tidak terlihat, menciptakan aura yang penuh teror. Di dalam kegelapan goa, arwah mereka yang pernah masuk ke sana terlihat berkeliaran tanpa arah. Wajah-wajah mereka dipenuhi penderitaan dan putus asa, terjebak untuk selamanya di lorong-lorong menyeramkan itu. Di malam hari, desa itu begitu sunyi. Sesekali, bisikan halus terdengar di udara. Bayangan-bayangan hantu terlihat sekilas di jendela-jendela rumah yang hancur, menciptakan suasana yang begitu mencekam. Di bawah sinar bulan, pintu masuk goa terkutuk itu terlihat menyeramkan. Kabut tipis berputar di sekitarnya, dan suara tangisan lemah terdengar dari dalam, seolah mengundang orang untuk masuk. Bayu kini berada di rumahnya, menatap layar komputer dengan ekspresi kosong. Rekaman dari goa terus bergeser dengan gambar-gambar mengganggu yang tidak terlihat sebelumnya. Apa sebenarnya yang kita temukan di sana? Gumamnya pelan. Di malam yang sunyi, Rani terbaring di tempat tidurnya, matanya terbuka lebar. Ia mendengar bisikan-bisikan lembut yang memanggil namanya dari sudut gelap kamar. Tubuhnya gemetar, ketakutan untuk bergerak. Anton duduk sendiri di apartemennya, menatap sebuah foto mereka bertiga sebelum memasuki goa. Ekspresinya penuh rasa bersalah, pikirannya terus dihantui oleh kenangan mengerikan yang tak akan pernah ia lupakan. Bidikan terakhir memperlihatkan pintu masuk goa yang gelap di tengah hutan. Kamera perlahan memperbesar pintu masuk itu, menekankan aura berat dan ancaman. Misteri ini jelas belum berakhir. Sebuah jurnal terbuka di atas meja, dengan tulisan tangan Bayu yang berbunyi, beberapa rahasia sebaiknya tetap tersembunyi. Perlahan, bayangan gelap merayap ke arah buku itu, memberikan akhir yang penuh teka-teki.